delapan Perawatan Keluarga kelas A232 dengan dosen pengampu Nurse Naura. Di sini kami mendapati keluarga dengan kasus keluarga dengan anak sekolah. Langsung saja, mari kita saksikan implementasi dari kasus yang kami dapatkan. Selamat menyaksikan. Gimana deh tadi di sekolahnya? Tadi itu mah kan aku ada lomba gambar, terus aku udah mau minjemin krayon tapi aku nggak bolehin dekat mama kan, jadinya aku nggak bolehin, dia sih marah sama aku. Aduh, kamu batuk lagi kayak nggak tahu nih mau turunan aku. Coba yuk ambil dulu, biar baru coba. Ini ya. Ade, jadi nanti kakak-kakak yang kemarin kesini tuh mau datang lagi. Nanti Ade baik-baik kayak kemarin ya, dengerin kakak-kakak yang ngomong apa ya. Oke? Assalamualaikum Ibu, Adik, selamat pagi. Pagi, Mbak. Ya, perkenalkan kembali, saya Hapsari dan Saya Vega Ibu. Nah, kami dari mahasiswa keperawatan Undip yang kemarin sudah pernah datang ke sini ya Ibu ya. Nah, jadi di sini hari ini bagaimana Ibu kabarnya ini dan Adik? Alhamdulillah saya baik, Mbak. Saya juga baik, tapi tadi tuh sempat batuk lagi, Mbak. Kemarin saya mau bilang kayak kalau misalkan anak saya ini batuk gitu, tadi kalau saya tadi itu kayaknya batuk lagi gitu. Oh, dia masih batuk-batuk ya Ibu ya sampai sekarang. Baik. Nah, baik Ibu. Nah, jadi di sini kami akan berdiskusi kembali ya Ibu ya bersama-sama. Ya, sesuai kontrak waktu yang telah kita sepakati kemarin. Yang mana nanti kita akan membicarakan mengenai masalah kesehatan yang ada di keluarga Ibu. Nah, harapannya nanti kami bisa sedikit membantu untuk menyelesaikan masalah yang ada di masalah kesehatan yang ada di keluarga Ibu. Nah, jadi dari kemarin kita berbincang-bincang dan juga kami sudah mengumpulkan beberapa data. Kami telah menemukan data yang mana menjadi fokus pembicaraan kita pada kali ini Ibu. Nah, yang mana itu terkait dengan batuk adik ya Ibu ya. Nah, jadi harapannya nanti kita bisa membantu memberikan solusi untuk mengatasi batuk adik tersebut apabila masih terus berlanjut. Nah, untuk waktunya sendiri kurang lebih sekitar 30 menit Ibu. Apakah Ibu berkenan? Berkenan, Mbak. Adik-adik gimana? Iya. Oke Ibu, tadi Ibu kalau nggak salah bilang kalau Ati masih sering batuk-batuk ya. Nah, kalau gue tahu batuknya itu batuknya seperti apa? Iya, Mbak, jadi anak saya ini masih batuk, terus batuknya tuh nggak ada dahaknya gitu loh, Mbak, jadi kering gitu. Kemarin juga udah sempat cek ke dokter sih, Mbak. Oke Ibu, jadi batuknya itu batuk kering ya Ibu, nggak ada dahaknya. Jadi Ibu, ini ada sedikit informasi ya Ibu yang akan saya dan juga rekan saya bawakan. Nanti Ibu dan juga Adik mungkin kita sama-sama bisa belajar ya. Nah, Adik nanti akan kakak kasih hadiah ya kalau misalnya kita bisa sama-sama belajar. Ibu juga ya Ibu. Oke Ibu, jadi tadi kan Ibu bilang bahwasanya Adik itu masih sering batuk ya Ibu. Nah, memang batuk ini tuh salah satu penyakit yang sering banget terjadi pada anak-anak, apalagi seusia Adik. Nah, batuk ini kita bisa lihat ya Ibu bahwasanya penyebabnya itu banyak sekali, terutama di lingkungan sekitar kita. Contohnya itu seperti polusi udara, terus juga ada asap rokok, terus juga perubahan cuaca yang nggak menentu, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, seperti itu Ibu. Nah, tadi Ibu bilang bahwasanya batuknya Adik itu kan batuknya nggak ada dahaknya Ibu, atau batuk kering seperti itu. Nah, memang pada umumnya itu batuk ada dua jenis ya Ibu, ada batuk kering dan juga batuk berdahak. Nah, ini bisa dilihat ya Ibu, di sini ada beberapa jenis batuk, ada dua tadi sudah disebutkan. Bahwasanya yang pertama ada batuk kering, di mana batuk kering ini tuh penyebabnya ada tiga Ibu. Yang pertama itu alergi, seperti mungkin ada alergi makanan, alergi debu seperti yang tadi sudah disampaikan pada awal. Terus ada iritasi, terus juga infeksi pada saluran nafas seperti itu. Nah, untuk ciri-ciri dari batuk kering ini ada seperti batuknya itu nggak ada lendirnya Ibu, atau nggak ada dahaknya seperti itu. Nah, tadi ada juga saya lihat juga batuknya tuh rasanya tuh kayak nggak ada dahaknya seperti itu ya, nggak ada suara ngok-ngoknya seperti itu. Nah, biasanya untuk batuk kering itu juga ditandai juga ada rasa seperti gatal gitu di tenggorokan. Nah, apabila batuk ini nggak bisa sembuh selama kurang lebih 2 minggu, itu harap segera diperiksakan ke dokter ya Ibu. Nah, untuk jenis batuk yang kedua ini ada batuk berdahak ya Ibu. Nah, untuk batuk berdahak ini itu penyebabnya ada karena penyakit infeksi virus ataupun bakteri. Nah, biasanya untuk batuk berdahak itu ciri-cirinya rasanya itu tenggorokannya itu kayak ada dahaknya atau lendirnya seperti itu Bu. Nah,
biasanya itu nggak enak banget. Nah untuk lendirnya itu biasanya warna hijau, warna kuning ataupun putih seperti itu Bu. Nah apabila batuk berdarah ini sulit untuk disembuhkan, itu juga harus perlu segera di dokter ya Bu, karena ini tuh harus diwaspadai karena kan tadi saya sebutkan bahwasanya penyebabnya itu karena virus ataupun bakteri seperti itu. Nah, gimana Ibu, apakah sudah mulai paham nih tentang macam-macam batuk dan juga penyebabnya? Nah, mungkin nanti apabila Ibu ada yang disampaikan atau ditanyakan bisa langsung saja disampaikan kepada kami ya Ibu. Oh gitu ya Mbak, jadi tuh batuk ada dua ya, ada batuk kering sama batuk berdahak. Untuk sekarang sih belum ada yang mau ditanyain sih Mbak, udah paham semua. Oh, nanti ini. Nggak ada mah. Ya Mbak, bisa dilanjut aja. Oke Bu, jadi karena belum ada yang ingin ditanyakan, jadi batuk ini memang perlu diwaspadai ya Bu, karena bisa menular. Nah setelah ini saya dan juga rekan saya akan memberikan beberapa tips ya Ibu, supaya nanti bisa meredakan batuk pada adik. Nah mohon untuk Ibu dan juga adik bisa disimak baik-baik ya Ibu dan adik. Baik Ibu, jadi kan tadi telah disampaikan beberapa informasi ya, informasi penting mengenai batuk yang telah dipaparkan oleh teman saya tadi. Nah selanjutnya saya akan memberikan informasi ya mengenai cara batuk yang benar dan juga beberapa cara pemberian madu untuk meredakan batuk adik. Nah, yang mana itu nanti tujuannya itu untuk membantu melindungi adik dan juga anggota keluarga ibu dan teman-teman adik yang lain seperti itu. Nah, baik adik, ayo disimak yuk. Oh baik Mbak, berarti nanti akan diajarkan ya Mbak cara yang batuk dengan benar tuh gimana, sama tadi ada pemberian madu juga ya? Ya benar Ibu. Baik Mbak. Nah adik, yuk kita simak ya. Ini kita belajar bersama-sama mengenai cara batuk yang benar. Nah sebelumnya adik udah siap belum? Udah Kak, udah, ayo. Oke, nah ini yang pertama apa adik gambarnya, ayo. Itu kayak cewek pakai masker Kak. Ya, jadi cara batuk yang benar itu yang pertama adalah memakai masker. Kalau adik lagi batuk atau lagi flu, adik bisa pakai masker gitu. Nah yang kedua nih, apa nih gambarnya, ayo. Itu kayaknya ceweknya nutupin mulutnya Kak. Ayo dipraktekin coba adik. Coba dipraktekin. Ya, benar bisa gak, yo. Kayak gini bukan sih Kak? Ya betul, jadi kayak gini kalau batuk nanti mulutnya diarahin ke sini di bagian dalam lengannya gitu. Gini Kak? Iya. Nah ini deh, coba yang ketiga nih, gambarnya lagi pegang apa nih, putih-putih. Itu kayak tisu apa sapu tangan gitu Kak? Iya betul, jadi kalau semisal adik lagi pergi keluar terus nggak pakai masker, adik bisa batuk pakai tisu, ditutup bagian mulut dan hidungnya gitu. Nah yang keempat, habis pakai tisunya langsung diapain nih? Buang di mana nih? Tempat sampah Kak. Ya betul, jadi habis tisunya digunain buat batuk, bisa dibuang di tempat sampah ya Dik ya. Nah terus yang kelima nih, gambarnya ngapain nih? Itu cuci tangan. Iya betul. Nah kalau cuci tangan sehabis batuk itu harus pakai apa? Pakai sabun. Iya, cuci tangan yang benar pakai air mengalir dan sabun seperti itu. Gimana adik, udah paham belum? Iya udah sih Kak. Oh gitu ya kak, paham. Oke, nanti kita coba praktekin bareng-bareng ya adik ya. Ayo kak. Oke adik, kita masuk ke cara yang pertama ya. Mungkin Kak Sari bisa langsung dipraktekin Kak. Oke, jadi adik yang pertama itu kita menggunakan masker ketika batuk. Nah, cara pakainya gini ya. Nah, sekarang coba adik ini dipakai. Oke Kak. Coba ya Kak. Ini kebalik nggak Kak? Gini bener Kak? Iya betul gini deh. Ini yang di atas dihitung ya. Kayak gini Kak. Iya betul, pinter banget. Yeay. Oke, untuk cara yang pertama diingat-ingat ya adik. Masuk ke cara yang kedua ya. Gimana Kak Sari? Nah, yang kedua itu kalau batuk kita tutup dengan lengan dalam seperti ini. Coba yuk adik dipraktekkan. Oh, tutup kayak gini ya Kak ya? Iya betul. Oke, untuk cara yang kedua seperti itu ya adik. Kita lanjut ke cara yang ketiga ya. Apa nih Kak? Nah, yang ketiga itu kalau adik batuk, adik bisa menutup mulut dan hidung dengan tisu seperti ini. Nah, untuk cara yang keempat setelah tadi menutup mulut dan juga hidung itu menggunakan tisu, ada apa nih Kak? Nah, kemudian kita buang tisunya di tempat sampah. Untuk yang langkah terakhir, Nah, jadi untuk langkah yang terakhir itu kita adalah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir seperti itu. Gimana tuh Kak caranya? nah masih ingat nggak di sekolah pernah diajarin cara cuci tangan dengan benar? Pernah tapi udah nggak ingat. Tapi pernah ya, berarti ada yang lupa. Nah, untuk cara cuci tangan dengan benar itu ada 6 langkah. Yuk kita belajar bareng-bareng sambil nyanyi ya, Dek. Ayo. Ayo Kak.
diingat ya Ade dan juga Ibu, mungkin nanti bisa diajarkan ke anggota keluarga yang lain juga. Ini akan sangat bermanfaat juga buat Ade nanti. Nah, yuk kita mulai. 1, 2, 3. Genggam telapak tangan, punggung tangannya juga masuk ke sela-sela. 2 tangan mengunci jempol kanan dan kiri, kuncupkan jari-jari. Bilas, bilas, bebas dari bakteri. Yeay! Nah, baik Ibu, Ade. Jadi tadi setelah kita belajar mengenai cara batu yang benar, nah ada pula cara untuk meredakan batu, yaitu melalui pemberian madu. Nah, karena madu ini bermanfaat, salah satunya itu untuk menguatkan kekebalan tubuh sehingga adik ini tidak mudah sakit seperti itu. Iya. Nah, untuk cara membuatnya sendiri, yang pertama itu adalah siapkan 1 sendok makan madu murni Ibu. Nah, kemudian ada segelas air putih hangat. Nah, kemudian 1 sendok makan madu murni itu dicampur ke dalam segelas air hangat tadi, diaduk sampai merata. Nah, untuk meminumnya sendiri disarankan itu lebih baik waktu malam hari Ibu. Jadi sebelum mati tidur, Ibu bisa memberikan madu tersebut kepada adik. Nah, baik, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk dahulu Ibu? Udah cukup jelas sih Mbak. Dia ada yang penelitian itu mana? Ini nanti kita dulu ya. Ambil buku. Iya. Oke, Bu, di sini saya izin untuk menambahkan ya. Nah, karena madu ini salah satu bahan herbal atau bahan alami, jadi memang tanpa efek samping ya, Bu. Jadi bisa dilakukan minumnya itu secara tiap hari seperti itu. Nah, untuk saat ini apakah ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Mau tanya Mbak, itu campurannya cuma madu sama air aja atau bisa bahan yang lain? Bisa bahan yang lain ya Ibu, seperti jeruk nipis maupun jahe. Nah, karena kedua bahan tersebut itu kan bahan yang cukup kuat seperti itu ya Bu. Mungkin anak-anak kurang suka, oleh karena itu dari kami sendiri menyarankan untuk air hangat dan juga madu saja gitu Bu. Baik Mbak. Oke Ibu, tadi kan kita sudah banyak sekali berdiskusi ya tentang tadi sudah dipraktekkan juga oleh adik. Nah, mungkin sekarang Ibu bisa mengulang kembali apa yang sudah kita diskusikan gitu Ibu. Jadi yang saya tadi tangkap ya Mbak, yang pertama itu kan ada jenis batuknya, ada 2 batuknya, itu berdahak sama batuk kering gitu. Nah, anak saya itu kebetulan batuk kering gitu ya. Terus juga tadi biar batuk dari anak saya itu nggak nular, juga ada cara-cara batuk yang baik dan benar. Itu kalau nggak salah ada 5 langkah ya Mbak. Iya. Iya, itu ada 5 langkah. Terus juga yang terakhir itu ada pemberian madu, itu 1 sendok madu dicampur sama 1 gelas air putih hangat. Kayak gitu sih Mbak, kurang lebih. Oke, baik Ibu, karena Ibu dan juga sudah paham ya terkait apa yang sudah kita diskusikan. Semoga dapat bermanfaat dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga batuknya Adik juga bisa cepat sembuh ya, dan juga bisa cepat sembuh seperti itu. Nah, juga untuk etika batuk juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terus ya Adik. Dan sekolah ingat cuci tangan itu ya tadi. Dan juga Ibu bisa rutin ya Ibu terus diberikan pemberian madu. Tadi sudah kita ajarkan ya Ibu bagaimana caranya seperti itu. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya Ibu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan kembali kunjungan di sini supaya nanti kita bisa melihat ya untuk evaluasi atau penilaian terhadap perkembangan yang sudah kita diskusikan hari ini seperti itu Ibu. Oke Ibu, untuk pertemuan selanjutnya akan dilakukan kapan ya Ibu? Mungkin sekitar 1 mingguan lagi sih bisa. Oke, 1 mingguan lagi ya Ibu. Untuk jamnya mau jam berapa Bu? Mungkin minggu depan itu berarti 1 minggu depan ya Mbak, mungkin bisa jam 1 ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya akan dilakukan pada minggu depan yaitu pada pukul 1 siang. Nanti kita akan menghubungi Ibu kembali, dan nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan kembali melihat itu untuk perkembangan dari batuknya Adik dan juga tadi terhadap apa yang sudah kita sampaikan tadi seperti itu kurang lebihnya. Nah, mungkin dari kami cukup sekian G. Semoga dapat bermanfaat tadi. Kami juga kami undur diri ya Ibu. Terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekian dari kelompok 8, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.